Bacain cerpen sendiri yang judulnya Hanya Aku Yang Bertambah Tua oleh saya sendiri, adiknya Aat. Ruangan kelas ini mendadak sepi sesaat murid-murid pulang. Hanya terdengar suara AC ruangan samar-samar yang ada di lokasi tempatku duduk. Aku tidak sepenuhnya sendiri. Setidaknya masih ada foto presiden dan wakilnya di dinding di depan kelas. Setidaknya sudah berganti 3 foto presiden selama aku berada di sini. Bukan hanya presiden saja yang berganti. Banyak kejadian yang sudah terjadi di luar sana semenjak aku terperangkap di ruang kelas ini. Mungkin saja ada kasus pembunuhan di kota, pengeboman di sekolah, atau penjajahan baru di dunia ini yang sudah terjadi belakangan. Aku hampir tidak tahu sama sekali. Aku terjebak di dalam kelas bersama beberapa anak remaja. Duduk di balik meja menjelajahi mesin waktu. Aku mengantar mereka masuk ke dunia yang mungkin baru. Cerita ini dimulai 15 tahun yang lalu. Aku masih menjadi mahasiswa kala itu. Tubuh tinggi kurus dengan kemeja dan celana kebesaran. Aku meminjam semua pakaian itu dari ayahku. Ukuran tubuh kami berbeda. Aku lebih tinggi, beliau lebih besar. Orang pun tahu bahwa baju yang kukenakan bukan milikku. Mana mungkin ada orang yang sengaja membeli pakaian kebesaran, bukan? Kelas pertama tentu sulit. Padahal hanya ada beberapa murid saja. Semuanya perempuan berusia 16 tahun. Seharusnya usiaku tidak jauh dari mereka saat itu. Mungkin hanya terpaut 3 atau 4 tahun saja. Semua ucapanku terasa aneh di kelas. Entah mereka mengerti atau kebingungan. Aku hanya menyampaikan semua hal yang ku tahu saja. Semua yang sudah kucatat sebelumnya di secari kertas. Beruntung karena aku pengajarnya, aku bisa menyontek catatan. Aku berhasil melewati kelas pertama dengan penuh keringat. Betul! Keringat grogi, khawatir, dan penuh rasa takut. Pakaianku basah kala itu. Padahal ruangan kelasnya dilengkapi AC dan disetel cukup dingin. Cerita ini pun berulang selama 3 tahun aku pikir. Aku menyadari bahwa pekerjaan ini menyenangkan, tapi cukup membosankan. Aku sering berpikir dalam hati, apa aku tinggalkan saja pekerjaan ini? Pergi ke tempat yang memberikan tantangan setiap harinya. Beberapa kali pikiran ini aku sampaikan ke teman dan kolega. Mereka menolak. Menurut mereka, pekerjaan ini paling cocok untukku. Para murid pun suka dengan keberadaanku. Bahkan, ada orang yang pernah meminta untuk menunggunya sampai lulus kuliah untuk bisa mengajarkannya kembali. Entah apa yang dia maksud. Kakak belum pulang? Seketika suara dari balik pintu mengembalikanku ke masa sekarang. Aku kaget dan hanya menggeleng sambil tersenyum. Dia kemudian masuk ke dalam kelas dan mendekat ke arahku. Anak itu kembali ke kelas karena ada yang ketinggalan dan meminta izin untuk mengambilnya. Aku tidak terlalu memperhatikannya karena sibuk dengan ingatanku yang dulu. Setelah dia menemukan apa yang dia cari, dia pamit dan keluar kelas lagi. Begitu juga aku yang bisa kembali ke ingatanku yang lama. Aku masih ingat juga tentang awal ketegangan ini. Murid-murid yang asik sendiri tanpa menghiraukan satu kata pun dariku, sampai mereka yang tertidur pulas di kelas karena kelelahan. Ada juga sebagian dari mereka sering mengejekku dan rekan pengajar lainnya. "Hati-hati masuk kelas itu," ujar seorang pengajar lain kepadaku. Dia habis dipermalukan di sana. Wajahnya masih kesal dengan segala yang terjadi di dalam kelas. Aku tidak tahu dia kenapa, tapi wajahnya menggambarkan ada anak yang kurang ajar di dalam sana. Awalnya aku merasa itu salah mereka. Aku bingung kenapa anak-anak sering bertindak konyol. Kenapa juga mereka tidak mau mendengarkan atau memperhatikan para pengajar yang mau membagikan ilmunya. Lebih parahnya lagi,
Kenapa mereka malah mencemooh dan merendahkan orang-orang yang berprofesi sebagai pengajar? Sampai pada akhirnya dalam 15 tahun perjalanan aku mengajar, aku baru tahu anak-anak itu tidak salah. Orang tua mereka lah yang salah. Jadi tidak heran kalau ada masalah yang melibatkan murid di sekolah, orang tua mereka lah yang dipanggil. Benar, anak-anak tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka hanya meniru dari apa yang orang tua mereka lakukan. Ya, sebagian besarnya. Aku juga sering keras kepada orang tuanya kalau ada anak yang susah diatur. Ada kalanya aku memutuskan untuk keluar dari kelas ini. Aku mencari pekerjaan yang lain. Pergi ke banyak tempat dan bertemu dengan orang-orang baru. Sempat ada periode lebih dari 5 tahun aku tidak kembali ke dalam kelas. Senang sekali, tapi ada stres yang cukup besar saat berada di luar sana. Hingga tanpa sadar, wajahku pun mulai tumbuh kerutan. Uban di rambut satu persatu muncul. Awalnya aku berpikir bahwa penuaan yang mendadak cepat ini lantaran aku kabur dari kelas tersebut. Memangnya siapa yang mau menjadi tua? Kalau bisa muda dan bugar selalu, orang pasti akan memilih pilihan tersebut berapapun harganya. Suatu ketika aku datang ke sebuah acara bersama dengan seorang teman. Aku berusaha tampil sekasual mungkin karena mengingat ini bukan acara yang formal. Setelan kemeja lengan pendek dengan celana kargo seharusnya masih cukup santai di sana. Orang-orang pun banyak yang mengenakan pakaian serupa kala itu. Di sebuah meja, aku disapa oleh seseorang yang sangat asing. Bapak itu guru aku dulu di kelas, begitu katanya. Sungguh, aku lupa dengan dia. Bahkan wajahnya saja terasa tidak familiar. Jadi, aku hanya meladeni sebisanya sambil berusaha untuk tetap sopan. Di dalam hati, aku masih berusaha mengingat momen bersamanya di dalam kelas. Sayangnya, tidak muncul satupun ingatan tersebut. Biarpun begitu, tampilannya kala itu sudah sangat dewasa. Aku rasa mungkin dia sudah menikah dan punya anak. Namun, tidak kutanya karena khawatir menyinggung masalah privasinya. Jadi, aku hanya bertanya tentang kesibukannya supaya tetap ada obrolan. Toh, obrolannya juga sangat singkat dan tidak berkembang karena kami sama-sama canggung. Lalu aku berpikir, apa memang ruang kelas itu seperti mesin waktu yang menjaga orang di dalamnya tidak tumbuh dewasa? Selama berada di sana, para siswa selalu tampak muda. Semua tawa tampak lepas dan belum ada beban. Mungkin ada beban, tapi hanya sedikit. Ya, beban sebelum menghadapi ujian karena para murid selalu malas memperhatikan dan mengulang kembali materinya. Kekhawatiran tentang penambahan usia ini juga yang membuat aku memutuskan kembali ke dalam kelas. Aku menghubungi mantan kolegaku di sana untuk menanyakan kembali peluang untuk kembali. Ternyata masih ada. Namun, aku harus memulai lagi dari bawah. Menurutku, sangat tidak masalah. Hanya butuh beberapa hari saja untuk aku bisa kembali ke dalam kelas. Memang faktor orang dalam sangat berpengaruh ya di negara ini. Kelas baru sekarang sedikit berbeda. Entah perasaanku saja atau gimana, AC ruangan ini lebih dingin. Hiasan di dalam kelas pun tampak lebih berwarna. Tidak seperti dulu yang hanya apa adanya. Para siswa pun masuk ke dalam kelas. Wajah mereka sangat muda. Wajah-wajah yang mengingatkanku tentang gairah dan api yang berkobar. Tidak peduli tentang apapun, jangankan masa depan. Apa yang terjadi besok hari aja pun belum tentu ada di dalam pikirannya. 5 tahun berlalu dengan rutinitas yang sama. Dengan kata lain, aku sudah berulang tahun 5 kali setelah kembali ke dalam kelas. Rambut putih sudah makin tampak terlihat, gayaku berbicara juga sedikit berubah. Masih menyala, tapi aku jadi sering memasukkan kata-kata bijak di dalamnya. Ya, benar-benar kendala faktor usia lah. Tahun ajaran baru pun dimulai. Murid-murid masuk ke dalam kelas. Wajah mereka masih sangat muda.
Bahkan aku sudah lupa kapan punya semangat semacam itu. Lalu kulihat mereka satu persatu dan kutanya usia mereka. Satu anak menjawab dengan lantang, 16 tahun, Pak. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai habis.